Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nursani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian munasabah. Menurut bahasa, munasabah berarti al-musyaqalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau berdekatan. Menurut Suyuti, kedekatan itu kembali kepada hubungan ayat dengan ayat sampai kepada makna korelatif, baik secara khusus, umum, abstrak, konkret maupun hubungan seperti sebab munasabah, ilat ma'lul, perbandingan, dan perlawanan. Dari pengertian ini, kelihatannya Suyuti ingin menyatakan bahwa munasabah ayat-ayat Al-Quran tidak selamanya mudah dikemukakan dengan jelas, tetapi ada kalanya yang terlihat samar dan abstrak. Pemahaman ulama Al-Quran menyimpulkan bahwa urutan ayat dalam surat-surat bersifat tauqifiyah sudah ditentukan, maka mereka berselisih pandangan mengenai urutan-urutan surat dalam mushaf. Apakah ia tauqifi atau tauqifi? Ulama kontemporer cenderung menjadikan urutan surat dalam mushaf sebagai tauqifi karena pemahaman seperti itu sejalan dengan konsep tentang eksistensi teks azali yang ada di Lauhul Mahfuz. Perbedaan antara urutan turun dan urutan bacaan terletak pada susunan dan penataan. Selanjutnya, dasar munasabah antar ayat dan surat-surat adalah bahwa teks merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan. Tugas mufasir adalah berusaha menemukan hubungan-hubungan tersebut dengan munasabah yang mengaitkan antara ayat dengan ayat pada satu pihak dan antara surat dengan surat pada pihak lain. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan hubungan-hubungan tersebut dibutuhkan kemampuan dan ketajaman pandangan mufasir dalam menangkap cakrawala teks. Ulama kuno berpendapat bahwa ilmu asbab al-nuzul adalah ilmu historis, sementara ilmu munasabah adalah ilmu stilistika, dengan pengertian bahwa ilmu ini memberikan perhatiannya pada bentuk-bentuk keterkaitan antara ayat-ayat dan surat. Selanjutnya ada cara mengetahui munasabah Al-Quran. Yang pertama, korelasi antara sebuah kalimat dengan kalimat yang berbeda. Jenis munasabah ini mencari korelasi antara suatu kalimat yang ada dengan kalimat yang berbeda yang terdapat pada sebelumnya. Kedua, korelasi antara sebuah surah dalam Al-Quran dengan salah satu surah yang lain dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Arsagurihi mengatakan bahwa Al-Quran banyak mempunyai hikmah yang terdapat padanya disebabkan surah yang mempunyai keterkaitan antar satu sama lain dengan sama-sama saling menjelaskan sesuatu yang masih umum yang terdapat pada surah sebelumnya. Hal demikian, kata Asyuyuti, seringkali ditemukan di dalam surah-surah Al-Quran, baik surah-surah panjang maupun surah pendek. Cara mengetahui munasabah Al-Quran menurut Imam Asyuyuti. Yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surah yang jadi objek bahasa. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, mengkategorikan urutan uraian tersebut dengan tingkat interkoneksi jauh dekatnya korelasi. Yang terakhir, mengambil kesimpulan perhatian ungkapan-ungkapan bahasa yang benar. Selanjutnya ada macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat. Jika dalam mengkaji munasabah antar surat dan ayat,
ulama berangkat dari pertanyaan tentang tujuan dibalik penempatan satu ayat dengan ayat lain dan menempatkan surat dengan surat lain, maka wajar apabila mereka berusaha menciptakan hubungan-hubungan umum antara surat. Pertama-tama dari sisi isi. Selanjutnya ada munasabah antar surat. Induk ilmu-ilmu Al-Quran ada 3 bagian: tauhid, peringatan, dan hukum-hukum. Masuk dalam bagian tauhid adalah pengetahuan tentang makhluk dan sang pencipta dengan segala nama, sifat, dan perbuatannya. Termasuk dalam bagian peringatan adalah janji, ancaman, surga, neraka, dan penyucian lahir dan batin. Dan yang termasuk dalam hukum-hukum adalah taklif, penjelasan tentang manfaat dan mudarat, perintah, larangan, dan anjuran karena pengertian seperti ini. Al-Fatihah menjadi induk Alkitab sebab di dalamnya terkandung ketiga bagian tersebut. Selanjutnya ada munasabah antar ayat Al-Quran. Munasabah antar dua ayat tersebut muncul dan dari kemiripan konteks turunnya kedua ayat tersebut. Dilihat dari kerangka umum konteks, kebohongan pada ayat pertama dan menunaikan amanat pada ayat kedua bukan dilihat dari peristiwa-peristiwa parsial atau peristiwa sebab turunnya. Jika teks-teks tersebut tidak membentuk peristiwa-peristiwa tersebut secara literal sebagaimana yang telah disinggung, maka posisi berdampingan kedua ayat tersebut tidak berarti bertentangan dan tidak menyebabkan timbulnya ambiguitas. Bahkan andai kata sebab an-nuzul kedua ayat tersebut berjauhan atau berbeda sekalipun. Dan yang terakhir ada munasabah antara ayat Al-Quran. Meskipun kedua ilmu tersebut mencerminkan dua sudut pandang dalam mengkaji teks, namun terkadang kedua sudut pandang tersebut bertemu dalam menyingkapkan makna dari bagian teks. Jika mekanisme teks tampak jelas dilihat dari hubungan-hubungan antara bagian-bagian teks, maka mekanisme teks juga dapat terlihat jelas bila dilihat dari dialektika antara ambiguitas dan distingsi dalam teks. Ini merupakan topik bahasan pada bab berikutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.